Pak Irwan tadi sudah menyampaikan apa yang menjadi tahapan-tahapan begitu, dimulai dari hal-hal yang sifatnya memang internal di tingkat mata kuliah begitu, kemudian dicoba untuk dikembangkan terus menuju ke eksternal dan bahkan terus diupayakan untuk bisa berada di tingkat internasional. Kemudian disampaikan juga hal-hal yang terkait dengan siapa-siapa saja yang memang perlu ada untuk mendukung begitu, karena yang jelas yang pertama kali ada adalah fakultas itu sendiri, kemudian masyarakat penerimanya, dan yang ketiga adalah sumber-sumber pendanaan atau mitra begitu yang akan menjamin keberlanjutan dari pelaksanaan program tersebut. Kira-kira itu yang disampaikan oleh Pak Irwan. Monggo silahkan apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Ya, terima kasih untuk share kepada kami, sangat menarik sekali Pak. Kebetulan saya Rini dari Fakultas Kehutanan, dan untuk skema-skema pendanaan seperti perusahaan di fakultas saya belum ada Pak. Jadi saya mudah-mudahan di sini ada wakil dekan akademik yang hadir atau dekannya sendiri sehingga mungkin nanti ke depan bisa dikembangkan. Jadi pertanyaan saya, di fakultas Bapak untuk pendanaan ini sudah banyak atau seperti apa Pak? Kemudian untuk memanagenya sendiri seperti apa? Karena biasanya untuk membuat itu gampang Pak, tapi kemudian untuk memanage ke depan itu agak sulit. Dan bagaimana tanggapan dari masyarakat luas atau misalnya mahasiswa terhadap website ya Pak, ini ya, berupa website ya yang dibuat seperti apa, kunjungannya seperti apa di situ? Karena mahasiswa mungkin sekarang lebih ini ya Pak, lebih familiar menggunakan sosial media yang mungkin lebih, menurut mereka lebih user friendly ketimbang seperti website ini ya. Jadi mungkin itu pertanyaan saya, bagaimana untuk penerapannya atau sosialisasi ke mahasiswa maupun ke masyarakat mengenai e-learning menggunakan website ini. Kemudian saya lihat sedikit berbeda tadi dengan yang dari Fakultas Kedokteran ya Pak. Ini ke depan lebih nanti untuk penghimpunan dana juga Pak ya. Itu bagaimana cara dari Fakultas Visipol untuk mempromosikan ataupun misalnya menarik investor untuk tergabung dalam e-learning ini Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu dari Fakultas Kedokteran ya, Kehutanan, dari Fakultas Kehutanan. Nah, memang salah satu KU juga Kehutanan. Nah, salah satu tantangan besar di dalam melakukan inovasi di fakultas itu seperti yang tadi kami sampaikan, itu terkait resources ya, terkait dengan pendanaan. Hal yang sama kami hadapi di Visipol. Meskipun Visipol ini masuk 4 kategori fakultas dengan RKAT terbesar di UGM, tapi tetap masih jauh lebih kecil dibanding kedokterannya beliau ini yang nomor 1 gitu ya. Jadi resourcesnya FK itu yang paling besar, kemudian Fakultas Teknik, Ekonomi, baru Visipol. Tetapi meskipun begitu, tetap saja Visipol juga menghadapi kendala di dalam pengembangan inovasi tadi. Oleh karena itu, yang langkah-langkah yang kami lakukan adalah mencoba mencari sumber daya di luar RKAT. Jadi kalau kita menggantungkan RKAT itu sama saja memang tadi menggantungkan pada UKT, menggantungkan kepada SPP mahasiswa. Dan SPP ini sangat sulit untuk didongkrak, dinaikkan. Kita menaikkan sedikit saja, misalnya UKT 1 yang 500.000 kita jadikan 700.000 saja. Yang dari segi nominal itu 200.000 itu tidak berharga, tapi kalau bicara tentang kenaikan SPP yang 200.000 bagi orang miskin itu sudah sangat sensitif. Nah, sehingga mau tidak mau memang kita harus berpikir kreatif mengembangkan sumber-sumber pendanaan di luar RKAT. Nah, salah satu yang kita kembangkan adalah dengan mendorong kemitraan. Di dalam peresmian ini kalau dilihat di gambar itu ada 2 tokoh penting. Yang paling kiri adalah Pak Andreas, itu Presiden Microsoft Indonesia, Andreas Susanto, yang di sebelahnya Bu Rektor, dan yang di ujung kanan ini adalah Pak Wigno, beliau alumni Fakultas Pertanian tetapi yang memanfaatkan beliau Visipol. Beliau adalah Direktur Utama Bank BCA. Nah, yang di tengah alumni Visipol, itu namanya kita pakai, kita catat untuk mengajak para investor untuk mau mendanai saja. Nah, ini adalah strategi untuk bagaimana mengembangkan pendanaan dari luar. Yang mensponsori fokus adalah yang ada di sebelah kanan itu, Pak Dirut BCA, alumni Fakultas Pertanian UGM,
yang sangat concern pada upaya-upaya untuk mengembangkan pendidikan berbasis online. Jadi untuk startup tadi untuk piloting fokus di Visipol itu didanai oleh BCA, dan setelah diluncurkan kemarin mereka tetap komit untuk melanjutkan menjadi lebih besar tadi yang kami rancang di tahapan kedua yang akan didanai oleh bank yang sama. Nah ini strateginya memang tidak mau itu dengan kemitraan. Seperti saat ini kami sedang membangun fakultas di Visipol yang mendanai juga Bank BUMN, Bank Mandiri dengan pola kemitraan untuk kerjasama jangka panjang dalam waktu 20 tahun. Jadi fokus ini didanai oleh bank yang lain, kemudian pembangunan perpustakaan didanai oleh bank yang lain lagi, dan kami sedang memulai pembangunan musola Visipol didanai oleh bank yang lain lagi. Jadi kami memang tidak malu-malu untuk mendatangi mitra-mitra kami tadi untuk bisa bekerja sama dengan Visipol. Jadi ini salah satu contohnya saja. Memang kalau didanai oleh fakultas sendiri itu sangat berat, sehingga kami harus mencari sumber-sumber pendanaan. Nah, harapannya kalau ini bisa dikembangkan, nanti kami bisa mencontoh roadmap berbagai macam aplikasi yang sekarang luar biasa seperti WhatsApp itu ya. Kalau dulu orang SMS, kemudian setelah SMS itu BBM, sekarang itu menggunakan WhatsApp, dan pada saat dibeli oleh bos Facebook, harga WhatsApp itu sudah triliunan rupiah. Nah, kami berpikir kira-kira dengan gagasan yang sama. Kalau fokus ini kita kembangkan, kita kelola dengan profesional dan baik, nanti ya mungkin tidak kalah jauh lah dengan WhatsApp itu ya harganya gitu. Sehingga akan bisa membantu Visipol tidak hanya berharap dari SPP UKT, tetapi kami akan mendapatkan penghasilan dari mengkomersialkan fokus tadi. Mengkomersialkannya tentu saja bukan kepada masyarakat sebagai user yang akan kita layani secara gratis, tetapi kepada pihak lain yang bisa memanfaatkan kehadiran fokus di tengah-tengah masyarakat. Jadi itu adalah ide yang tadi kita sebut triangle tadi, knowledge producers, kemudian solving social problems, kemudian mengembangkan resources dari masyarakat, sehingga kita tidak hanya bertahan atau berharap dari SPP itu. Jadi itu ide yang kami kembangkan di Visipol. Terima kasih Pak, saya Anggoro dari Teknologi Pertanian. Menarik sekali. Tadi di salah satu tujuan tahapannya itu Bapak menyebutkan bahwa akan dilakukan interaksi sosial dengan masyarakat. Nah, apakah elemen interaksi ini kemudian sudah dimulai pada platform yang saat ini sedang dikembangkan di fokus itu? Kemudian yang kedua adalah ketika kita mempublikasikan atau menyampaikan sesuatu secara online, itu akan bisa diakses oleh semua orang. Kami mohon pengalaman dari Visipol, bagaimana usaha menjaga originalitas konten itu, Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih. Nanti kalau saya nggak bisa menjawab, ini ada tokohnya nih, Mas Adam, tokoh fokusnya Visipol. Nah, jadi memang kami bagi menjadi dua kategori gitu ya, untuk siapa yang bisa mengakses materi di Visipol. Yang pertama adalah mahasiswa Visipol sendiri yang akan punya akses penuh terhadap konten fokus karena mereka terregistrasi, kemudian seperti juga kalau mendaftar lewat KRS itu ya, kalau mau kuliah ada KRS, jadi di dalam fokus juga seperti itu. Jadi kami sedang mengembangkan panduan akademik. Di dalam panduan akademik kami yang baru, sistem perkuliahan dengan fokus ini sudah kami atur juga. Jadi jangan sampai fokus ini menjadi pelarian para dosen yang terlalu sibuk kemudian langsung mengatakan saya kuliahnya online. Tidak bisa begitu. Jadi kuliah online ini justru kita harapkan semakin memberikan garansi bahwa penyelenggaraan kuliah itu menjadi lebih baik. Karena kalau misalnya semester ini
seorang dosen ingin menyelenggarakan kuliah fokus di semester kemarin, dia harus sudah merancang silabusnya, harus sudah mempresentasikannya dengan peer groupnya, rancangan silabusnya itu kemudian disetujui. Setelah itu baru materinya direkam di dalam fokus. Jadi tidak bisa dadaan. Kalau misalnya tiba-tiba semester ini saya dapat undangan jadi research fellow di luar negeri karena saya mau pergi kemudian saya fokuskan, tidak bisa begitu. Jadi harus sesuatu yang terencana dengan baik, tidak bisa ujuk-ujuk gitu ya bahasa Inggrisnya. Jadi harus direncanakan 1 semester sebelumnya, silabusnya dirancang dengan baik, kemudian materinya disiapkan, baru kemudian akan direkam. Nah, ini untuk menjamin agar kontennya itu baik. Justru itulah ke depan kuliah yang di kelas itu menjadi materinya disiapkan sebagus yang fokus gitu ya. Jadi mahasiswa akan mendapat akses penuh pada fokus tadi. Nah, bagi masyarakat tadi yang kami sampaikan, masyarakat akan mendapatkan akses yang lebih terbatas dibanding mahasiswa kami. Jadi durasi waktunya itu lebih terbatas, yang pertama. Kemudian yang kedua juga tidak seluruh mata kuliah yang ada fokusnya itu bisa diakses secara bebas oleh masyarakat, karena tujuannya tadi yang pertama adalah untuk promosi gitu ya, masyarakat tahu Visipol itu menyelenggarakan mata kuliah apa saja, mendorong calon mahasiswa untuk tertarik masuk ke Visipol sehingga meningkatkan selektabilitas. Makin banyak yang mendaftar berarti makin banyak yang pinter yang akan masuk ke Visipol. Kemudian yang kedua, kalau tujuan kami tadi adalah edukasi pada masyarakat, mata kuliah yang kami pandang penting untuk diketahui masyarakat, misalnya tentang demokrasi, sistem pemilu, dan seterusnya, yang itu akan kami buat open kepada masyarakat. Jadi itu adalah idenya, mata kuliah yang mana, kemudian seberapa besar aksesnya, itu kami bedakan antara masyarakat dengan mahasiswa, begitu. Bagaimana caranya mengajak dosen-dosen di Fakultas Sospol ini untuk aktif ikut dalam fokus? Jadi misalnya dosen di Sospol itu ada berapa ya Pak ya? 150-an. 150. Lah ini ada berapa orang yang terlibat di dalam fokus itu, dan bagaimana caranya agar ya dosen-dosen itu mau? Ini kan sebuah kegiatan yang harus menerus begitu, ada tanggung jawab yang artinya bahwa di dalam 1 semester itu seorang dosen harus menyiapkan secara tertulis agar bisa masuk di dalam web itu. Nah ini kalau di teknik itu tidak gampang Pak. Jadi kalau Sospol misalnya ada berapa, ada 50% saja itu sudah cukup bagus ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Dwita dari Fakultas Teknik. Jadi memang dari 150 dosen di Visipol belum semuanya begitu ya. Tadi kita punya roadmap, punya tahapan yang 4 tadi. Ini baru tahapan pertama, tahapan awal untuk piloting, mengenalkan kepada para dosen bahwa kalau teman-teman dosen ingin punya banyak waktu untuk riset, mata kuliahnya bisa direkam duluan dalam bentuk fokus, sehingga di dalam panduan akademik kami di Visipol, mata kuliah di 1 semester itu bisa dibagi 60-40. Jadi maksimal itu yang online itu 40%. Kalau dari misalnya 14 kali pertemuan ya, misalnya sekitar 5 pertemuan atau 6 pertemuan itu online, dan yang lain itu di kelas begitu ya. Nah, dengan demikian idenya ini semakin memberikan ruang atau kesempatan bagi para dosen untuk melakukan riset, karena mahasiswa bisa kuliah sendiri dengan online. Nah, bagaimana agar para dosen tertarik? Tentu saja kita tidak bisa memaksa itu. Jadi yang kami lakukan adalah dengan memberikan insentif tadi, insentif waktu. Yang pertama, dia akan punya waktu untuk riset. Yang kedua, insentif akan ada tambahan honor-honor gitu ya, untuk agar mereka mau menyiapkan materi yang akan direkam di dalam fokus. Karena mereka kan harus bekerja lebih banyak itu ya, ekstra untuk meriset, menyiapkan materinya, kemudian meluangkan waktu untuk direkam. Nah, ini adalah model yang kami
kami lakukan, sehingga ke depan ya silahkan yang ingin dapat tambahan insentif ikut fokus, kalau yang tidak ikut yang konvensional dengan kelas yang biasa. Nah, kalau trajektori yang ketiga tadi sudah bisa kita lakukan, yang komersialisasi dari fokus tadi bisa kita kerjakan. Nanti divisi kami, divisi VoIP tadi, yang Visipol Open Innovation tadi bisa berkembang menjadi sebuah startup, tentu saja Visipol akan makin memiliki dana yang lebih memadai untuk memberikan insentif bagi para dosen. Nah, harapannya makin banyak dosen yang bersedia untuk membuat fokus daripada kuliah-kuliah yang bersifat konvensional. Jadi itu idenya, lebih baik menggunakan iming-iming insentif daripada menggunakan aturan yang maksa setiap orang untuk ikut fokus. Ada beberapa hal ya, ini mungkin langsung ke Pak Dikan dan mungkin yang lainnya nanti ke Ika mungkin yang sebagai pengemban dari salah satu media pembelajaran yang ada di universitas. Terkait dengan pengembangan tadi Pak, apakah tim pengembang itu berasal dari pendidik dan kependidikan yang ada? Artinya kan ada bagian IT-nya. Ataukah ini perancangnya dari dalam, kemudian ada semacam outsourcing atau semacam di istilahnya kontrakkan gitu. Saya dengar juga ada sistem IT yang dikembangkan yang secara integral di Visipol. Ya, ini juga terkait dengan UGM. Saya juga akan mempertanyakan sebenarnya kenapa UGM itu kalah cepat dengan unit-unit yang lebih kecil, ataukah yang kecil ini menjadi pionir nanti gitu kan? Karena kalau misalnya Visipol mengembangkan, nanti kemudian kedokteran mengembangkan teknik pengembangkan sendiri, ini kan kalau dihitung-hitung boros dari sisi sumber daya finansialnya. Kalau itu bisa diangkat atau menjadi semacam template di universitas, saya kira akan lebih baik. Nah, kemudian terkait dengan tadi yang online 4 sampai 6 di-online-kan, kemudian yang lain tetap tatap muka. Nah, pertanyaannya ini mungkin kalau AMI sudah lewat Pak ya, karena tidak ada AMI-AMIan begitu. Kalau AMI-AMI untuk memenuhi model SKS yang online ini, apakah tetap ada semacam konfirmasi atau tatap muka dan seterusnya untuk mendiskusikan bahan-bahan yang ada, ataukah modelnya karena itu yang 4 online kemudian akan semacam didouble di pertemuan tatap mukanya untuk memenuhi sistem SKS. Kemudian ini untuk Bu Nares sekaligus sebagai bagian dari Bika, apakah yang di ELISA itu akan juga dikembangkan seperti yang ada di dalam fokus ini? Karena kalau saya kira apa yang disampaikan tadi, kalau itu ide-idenya bisa dikembangkan di ELISA, bisa digunakan untuk semua fakultas dan tidak perlu kemudian masing-masing meng-hire untuk mengembangkan model-model yang seperti ini. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi matur nuwun Pak Didi. Jadi yang pertama memang untuk produsernya itu ya, awalnya Visipol ini tidak punya tim IT yang solid. Tadinya punya tim IT tapi masih agak kembang-kempis begitu. Kemudian 3 tahun yang lalu kami merevolusi tim IT, betul-betul kami kembangkan. Mas Adam ini sebagai ketua timnya, direktur IT-nya Visipol. Kami punya sekitar 10 programmer di Visipol dengan tujuan agar bisnis proses di Visipol itu di IT-kan. Salah satu yang tahun lalu kami launching itu namanya OSS, One Stop Service. Jadi berangkat dari kegelisahan kita nih, kalau di kuliah-kuliah itu saya sering mengkritik birokrasi, pelayanan lamban dan sebagainya, tapi kita sendiri yang mengkritik tidak mengerjakannya. Jadi kami malu juga itu ya kalau di seminar-seminar kita ngeritik tapi tidak menerapkan. Nah, akhirnya Mas Adam dan tim ini kerja keras. Tahun lalu kami meluncurkan namanya One Stop Service di Visipol, yaitu semua pelayanan persuratan izin dan sebagainya untuk mahasiswa Visipol itu sekarang sudah online. Jadi tidak harus datang ke desk begitu atau ke front desk, tetapi bisa dari mana saja di Visipol secara online. Dan juga kami berikan garansi gitu ya, kapan pelayanan itu selesai. Misalnya kalau
requestnya masuk kepada back office di Visipol, kemudian setelah masuk harus dikasih notifikasi bahwa permohonan saudara sudah diterima, nanti sekian hari bisa diambil. Jadi itu jaminan agar pelayanan itu berkualitas. Seperti yang kita kritik, kalau kita mengkritik birokrasi berarti kita harus konsekuensinya juga harus menjalankannya juga gitu. Nah, berangkat dari embrio tim IT itu kemudian banyak hal bisnis proses di Visipol yang sudah di IT-kan, nanti mungkin Mas Adam bisa bercerita banyak. Tempo hari kita juga baru saja melonceng Mas Adam, ada yang kita sebut quality assurance. Quality assurance itu sistem digital untuk pengisian borang-borang agar saat di akses oleh Ban PT itu semuanya sudah siap gitu ya. Jadi setiap akhir tahun kami memberikan insentif semua prodi itu mengupdate datanya di dalam quality assurance namanya. Begitu di print itu langsung sudah persis dengan borangnya Ban PT. Jadi itu yang kami buat di Visipol. Kemudian banyak yang lain, nanti Mas Adam biar yang bercerita. Tapi intinya dari situ kemudian tim ini juga yang mengembangkan fokus ini tadi. Jadi tim IT dengan ada beberapa SDM baru yang kami rekrut untuk khusus membuat semacam kalau membuat video atau film itu ya, membuat naskahnya, skripnya dan sebagainya itu untuk take gambarnya. Kemudian dari hasil take gambar itu di studio kami diproses oleh tim IT di bawah pimpinan Mas Adam kami itu. Nah itu kemudian berkembang. Nah saat ini karena sudah kami luncurkan sebuah center baru namanya Center for Digital Society, maka fokus ada di bawah divisi dari Center for Digital Society ini. Nanti ke depan dia akan dikelola di bawah center yang mengurusi hal-hal yang terkait dengan digitalisasi di Visipol. Itu di dalam pengelolaan fokus yang tahap kedua ini masih akan didanai lagi oleh BCA untuk pengembangan tahap kedua. Nah terkait dengan sistem perkuliahan tadi memang idenya yang 40% itu online, kemudian ada assignment juga dari online itu, kemudian setelah itu di kelas akan dibahas. Jadi apa yang disampaikan di dalam kuliah online itu nanti akan didiskusikan di dalam tatap muka secara langsung. Ini yang sedang kami kembangkan, mekanismenya akan seperti apa begitu ya, agar memenuhi SKS-nya tadi. Saya kira itu yang sedang kami lakukan di Visipol. Ini ada beberapa pertanyaan barangkali yang terkait dengan kebijakan di tingkat universitas ya Pak Rudi, barangkali nanti bagaimana, apakah program-program seperti ini bisa diangkat di level universitas supaya lebih efisien kaitannya dengan itu. Nanti akan kita diskusikan juga pada sesi working group siang yang terkait dengan kebijakan, hal-hal apa saja yang perlu kita lakukan dengan berbagai percepatan yang ada baik saat ini di tingkat fakultas maupun prodi, karena kalau di UGM ini kan tidak bisa sama ya, tidak bisa sama semua. Ada yang sudah melangkah dengan cepat dan yang seperti itu kan tidak bisa juga dihambat begitu, tetapi ada juga yang perlu didorong dan sebagainya. Nah yang semacam itu selalu sudah coba kita petakan begitu sehingga kita bisa mendapat, kalau yang sudah cepat itu harapannya bisa sharing best practice-nya begitu. Kemudian untuk yang masih lambat kita dorong bersama dengan kebijakan yang tepat, mestinya demikian. Nanti akan ada sesi diskusi di sesi siang bersama kita diskusikan. Kemudian untuk perkembangan Elisa juga ke depannya seperti apa nanti juga akan kita diskusikan. Yang jelas saat ini dengan DPP juga kita harapannya bagaimana Elisa ini juga lebih terintegrasi begitu dengan sistem informasi yang sementara ini ada untuk kemahasiswaan seperti Palawa dan sebagainya itu. Jadi akan upaya-upaya integrasi itu selalu coba diadakan gitu. Kemudian mengomentari sedikit tadi dari apa yang sudah disampaikan di Visipol, ini memang ternyata bukan hanya fokus ya Pak ya, mengarahnya sudah ke Center for Digital Society, di mana fokus ini ternyata hanya sebagiannya begitu ya, sebagian dari itu. Jadi ini satu upaya sebenarnya langkah yang cukup
besar sekali dari Visipol yang perlu juga diapresiasi. Kemudian kalau melihat sedikit mungkin melihat dari sisi visual apa yang sudah dimunculkan dari foto maupun dari video tadi itu kalau dari sisi saya secara visual begitu cukup elegan begitu ya, karena di sini itu di belakangnya itu ada sponsor dari Microsoft dan BCA. Mestinya kalau Microsoft dan BCA itu kan bukan sponsor kecil-kecilan begitu ya, dia jelas sponsor yang cukup besar begitu, tetapi tidak muncul begitu, logonya tuh nggak muncul gede-gede gitu ya di foto maupun di video itu. Jadi menurut saya ini satu tampilan yang cukup elegan begitu untuk suatu perguruan tinggi, karena meskipun di belakang kita itu ada sponsor yang mendukung, kemudian tidak harus itu tuh muncul besar-besaran begitu. Yang tetap harus muncul ya tetap fokusnya, tetap Visipolnya atau tetap UGM-nya. Saya kira ini satu hal yang mungkin perlu juga kita lihat bersama ketika kita sudah mulai menggandeng mitra mungkin. Bagaimanapun kita tetap berada di dalam satu institusi pendidikan. Mungkin demikian. Sayang sekali waktu untuk diskusi dari presentasi yang kedua ini sudah habis. Kita beri aplaus untuk Bapak Erwan. Mudah-mudahan sukses terus ini untuk fokusnya tahap-tahap berikutnya, dan saya kembalikan kepada pembawa acara.